A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada kedatangan tamu yang mulia, yaitu Al-Habib Alwi As-Sagab, yaitu termasuk daripada juriyah daripada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana adalah inna zurriyati juz'un min juz'i. Sesungguhnya juriyatku adalah bagian daripada aku. Semoga dengan kehadiran Habib Alwi As-Sagab, juriyat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dinazrah oleh junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kesempatan malam hari ini, kedatangan beliau, kami di sini memintakan kepada Habib untuk tausiah atau menyampaikan mau'izah hasanah, yang mana adalah mudah-mudahan apabila Habib menyampaikan ini menjadi manfaat untuk kami sebertaan, karena kami ini jasmani kami, rohani kami, hati kami bersangatan kotor, sehingga kami perlu nasihat dari Habib. Kepada Habib kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bidabi mulkillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita doakan para ulama-ulama kita, para habaib kita, dzurriyyatun nabi, dan para guru-guru kita semuanya, bila khusus guru kita Fathur Rahman dan keluarganya semua, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, hidayah kesehatan jasmani dan rohaninya, dikabulkan hajat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita seberatan yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita keluar dari satu majelis ini diampuni semua dosa-dosa kita, ditambahkan amaliyah kita, dikabulkan hajat-hajat kita, disembuhkan dari yang sakit jadi yang sehat disempurnakan lagi lebih kekuatannya, ditambahkan dapat berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, wa saudara-saudaraku dan saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, satu keuntungan, satu fadilah, satu rahmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sebertaan yang bisa hadir di majelis taklim ini, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau senang dengan hambanya, Allah kalau cinta dengan hambanya, Allah akan kalau memberikan satu fadilah kepada hambanya, pasti itu hambanya dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat oleh Allah Ta'ala ini, saudara. Sebagaimana sekarang ini kita duduk di majelis taklim ini, kita berkumpulkan sama Allah Ta'ala ini menunjukkan Allah SWT cinta dengan kita seberatan ikhwan. Allah cinta dengan mudahnya kita duduk di tempat majelis ini, dengan senangnya kita berbondong-bondong untuk kumpul di majelis taklim ini, dengan tanpa ada susah sedihnya kita, tanpa ada suatu paksaan kita, dengan senang kumpul di ini. Berkat apa? Karena Allah Ta'ala menghendaki kita duduk di tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, saudara. Sebagaimana dikatakan, ini majelis seperti ini ada Raudhatul Jannah, taman-taman surganya Allah Ta'ala. Berarti hakikatnya kita sudah duduk di taman surganya Allah Ta'ala. Bujur kita itu akhirnya ada di muka bumi ini, tapi hakikatnya kita sudah duduk di taman surganya Allah Ta'ala. Suatu kefadilan, suatu berkah yang diberikan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, askuru min rabbak.
syukurlah kalian dengan Allah Ta'ala yang mencintai dengan kalian sebertaan ini ikhwan. Tapi kalau sudah cinta, Allah cinta dengan hambanya ini, kif kita sebagai jadi hambanya, kayak apa kita sebagai hamba kepada Rabbnya, pada Rabbuhnya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita, Allah yang memberikan kesempatan kita duduk masih di majelis taklim ini, dan Allah masih memberikan kita masih hidup, batis kita bisa menjajakan di buminya Allah Ta'ala ini ikhwan. Gimana hubungan kita dengan Allah? Gimana hubungan kita dengan Allah? Kif, coba kita jawab pada hati kita masing-masing ikhwan. Nggak perlu kita menengok saudara kita yang lain, nggak perlu kita menuduh saudara kata fulan bin fulan ini ahli maksiat, ahli ini, ahli itu, sedangkan ulun ini jadi sedih. Belum tentu ikhwan. Yang kita tunjuk saudara kita yang ahli maksiat, bujur dia ahli maksiat, belum tentu kalau dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sedangkan kita belum dapat hidayah, dia jadi taubatan nasuha, gak ada bekas dosanya sama sekali. Sudah Nabi mengatakan seperti lahirnya seorang bayi dari rahim seorang ibunya, sama seperti itu orang yang bertaubatan nasuha ikhwan. Sedangkan kita masih membawa satu dosa, kif pantas kita menuduh itu? Lah ikhwan, enggak seperti kayak gitu. Dan kita sudah selalu janji sama Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati. Kita selalu setiap sholat kita janji dengan Allah Ta'ala. Kif janji kita dengan Allah Ta'ala? Apa sekedar di kita dimuncung kita melakukan itu aja, untuk menjalankan itu aja? Lah ikhwan, tidak itu, bukan harus gitu. Kita kalau menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kita ini tidak pernah bermaksiat sama Allah Ta'ala. Itulah salah satu tunjukkan, salah satu bukti kita cinta dengan Allah Ta'ala ikhwan. Kalau kita masih bermaksiat sama Allah Ta'ala, kif kita dikatakan untuk syukur sama Allah Ta'ala? Mana rasa syukur kita? Sedangkan kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk budun, untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Ibadah bukan harus kita sujud ikhwani. Duduk majelis taklimin ibadah, kita mendekir ibadah, kita senyum dengan saudara kita sama muslim ibadah. Banyak mana ibadah. Gimana dengan kita ikhwan? Kita harus koreksi. Sebagaimana Habib Umar bin Habib mengatakan di sini ikhwan. Orang yang dikatakan garing itu, kalau kita, ukuran kita garing, mungkin kita kena sakit kepala atau panas, diminumi obat salah satu, alhamdulillah bahir sehat itu. Kalau ada situ kita ngatakan garing. Tapi makna hakikatnya garing itu apa sih? Hakikatnya garing ini kita nggak bermaksiat sama Allah Ta'ala, hati kita nggak bermaksiat sama Allah Ta'ala, jasmani rohani kita nggak maksiat sama Allah Ta'ala. Inilah nunjukkan kita nggak ada ini, tunjukkan kita ini afiah, kita ini sehat. Kita selalu doa minta afiat, tapi yang maksud kita afiat dengan dohirnya aja, lain batinnya nggak masuk ikhwan. Kita sakit kepala kita ngatakan masih garing, minta afiah. Saudara kita masuk rumah sakit itu minta afiah, sakit garing, bujur dohirnya. Tapi kif dengan hakikatnya batiniahnya, maksiatkah, kadakkah? Kalau dia kada bermaksiat, itulah yang dikatakan dia afiah ikhwani. Itulah maknanya afiah. Jangan salah mengartikan ikhwani. Kita sudah diberikan banyak sama Allah Ta'ala. Apa yang kita berikan? Sampai-sampai Allah menunjukkan Allah menuntut dengan kita ikhwan. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, ini kalimat selalu diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Allah Ta'ala menuntut kita sebagai hamba. Mana Allah sudah memberikan pada kita semuanya, dijulung kepada kita. Allah memberikan semuanya tanpa ada meminta sedikit pun Allah Ta'ala. Kita bermaksiat pun tetap diberi satu hidayah sama Allah Ta'ala. Kita masih diberi satu makanan, rezeki sama Allah Ta'ala. Kif kita, bahkan kita ini kuring, tanpa kita meminta jantung kita digerakkan sama Allah Ta'ala ikhwan. Lihat kita, kayak apa dengan kita? Kayak apa dengan kita? Kita harus koreksi ikhwan. Kita masih diberi kesempatan, ini suatu fadilah besar. Kita nggak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapa yang hidup di muka bumi ini pasti menjalani satu kematian. Kapan? Wallahu alam, nggak ada tahu. Nggak nunggu harus garing, nggak nunggu harus masuk rumah sakit, nggak nunggu harus tua. Banyak di kalangan kita masih hanom meninggal, banyak di antara kalangan kita yang nggak ada penyakit meninggal. Tunggu giliran kita ikhwani. Sedangkan giliran kita kapan? Sedangkan kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita ampun ya Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, apa yang kita bawa? Coba, apa yang kita bawa? Berapa banyak kita bekal kita bawa? Kalau kita tengok orang tolak haji beratus-ratus juta dikeluarkan duit, itu cuma berapa hari aja, maksimal 40 lewat sedikit. Kalau kita kembali sama Allah Ta'ala selama-lamanya, hakiki ikhwan.
Apa modal kita? Mana amaliyah kita? Mana yang akan kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala? Sangat sedikit ikhwani, sangat sedikit. Maka oleh karena itu ini majelis jadikan suatu introspeksi pada diri kita. Ambil satu fadilah di majelis-majelis ini. Kita duduk di majelis taklim ini, bujur-bujur kita duduk di majelis, bukan sekedar kita beramian ini majelis. Kita duduk-duduk di majelis taklim ini bukan kita berpandiran dilepas untuk acara majelis taklim ini ikhwani. Naudzubillah binaudzubillah. Kalau kita duduk di majelis taklim ini sebagai majelis taklim ini warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita duduk di majelis taklim ini kita berbicara keluar dari masalah majelis taklim ini, itu termasuk kita su'ul adab dengan Nabi Muhammad SAW ikhwani. Enggak ada adab dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita kalau tidak ada adab, jangan harap kita dapat satu fadilah ini majelis. Jangan harap kita keluar dari majelis ini kita diampuni dosa kita. Justru bisa sebaliknya kita ditambahkan dosa sama Allah Ta'ala. Naudzubillah binaudzubillah. Inilah yang dikatakan orang yang afiah, saudara. Yang mau mengerti ini dikatakan afiah. Ya ikhwani, kita nggak bisa sampai kepada Allah Ta'ala seorangan. Nggak bisa. Kalau nggak ada wasilahnya, kalau nggak ada pelantaranya. Siapa pelantara kita? Nabi Muhammad SAW ikhwan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ila akhir ayat. Ini kita diperintahkan sama Allah, suruh cinta kepada Allah Ta'ala, tentu patuh sama Allah Ta'ala. Dan tapi kita nggak bisa sampai patuh kepada Allah Ta'ala kalau nggak ada wasilahnya yang mengajarkan kita, kalau nggak ada wasilahnya yang membimbing kita, nggak ada wasilah ini mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Siapa itu lagi? Nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW ikhwani. Kalau sudah Nabi Muhammad, ini kesempurnaan Islam ini ada di Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain disandingkan dengan Nabi Muhammad, yang paling dari Nabi Muhammad SAW ikhwan. Waktu Nabi Muhammad ditaruh di sulbinya Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Muhammad gak ingat sekali saudara. Dari sulbi ke sulbi Nabi ingat, bahkan Nabi di rahim ibunya ingat. Kenapa Nabi waktu di sulbinya ingat ini tahu? Karena Nabi ini menjaga untuk satu dijaga sama Allah Ta'ala untuk keutuhan kesempurnaannya ikhwani. Habibullah, kekasihnya Allah ikhwan. Nabi kekasihnya Allah. Sedangkan kita ini selalu dikiyai oleh Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya, terdiam sejenak Nabi Muhammad, hening suasana. Nabi mengatakan, aku ini rindu dengan kekasihku, kata Nabi Muhammad. Maaf, aku langsung terjemahkannya supaya manfaat waktunya. Aku rindu dengan kekasihku, kata Nabi Muhammad SAW. Spontan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang selalu ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah ulun ini sebagai kekasih pian? Lah, tidak ya Abu Bakar, ikam ini ada sahabatku. Lakin siapa ya Rasulullah, siapa yang pian maksud untuk kekasih? Nanti ikam saksikan nanti di akhir zaman, umatku yang nggak pernah bertemu dengan aku, yang nggak pernah bertatapan aku, tapi dia selalu rindu dengan aku, selalu melanturkan dengan aku, selalu menjalankan dengan kesempurnaan sunnah-sunnahku. Itulah kekasihku, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Siapa lagi ikhwan kalau disambat ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan kita yang sambat oleh Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, kif kalian? Kurang hebat apa kalian? Kurang sempurna apa? Kurang nyaman apa kalian jadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kita di situ ditunduk jadi kekasihnya Nabi Muhammad, kita lepas dari ajaran Nabi Muhammad, kita lepas dari taurikatnya Nabi Muhammad, kita mencampakkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita remehkan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita sampaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kita mengajak Nabi Muhammad supaya kita sampai dengan Nabi Muhammad kepada Allah SWT. Ikhwan, perhatikan ya ikhwani, kita jadi kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihnya Allah Ta'ala. Nggak nyamankah kalian? Sangat nyaman. Tapi kita ingat dengan ini semua dari apa? Waktu kita dikasih musibah sama Allah Ta'ala baru kita ingat. Kalau kita sehat, mana kita ingat dengan Nabi Muhammad? Lupa kita ikhwan. Berapa banyak sih kita bersolawat dengan Nabi Muhammad? Sangat bisa dihitung ikhwan. Jadikan hati kita, sangkutkan hati kita dengan hatinya Nabi Muhammad ikhwan. Sangkutkan hati kita dengan hatinya Nabi Muhammad SAW. Solat kita belum tentu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa kita belum tentu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Zakat kita belum tentu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau solawat kita pasti akan diterima oleh Allah SWT ya ikhwani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Kurang apa Nabi Muhammad dengan kita, ikhwani? Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan seakan-akan seluruh umatnya, beban umatnya seakan-akan ditanggung semua oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi rahmatan lil alamin. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku ciptakan ke rahmatan lil alamin. Dari tubuh jasmani Nabi Muhammad, gerak-gerik Nabi Muhammad, semuanya rahmatan lil alamin. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita, ikhwani? Umatnya yang selalu disandang, umatnya yang selalu dikei oleh Nabi Muhammad. Bahkan selalu Allah setiap harinya, setiap malam Senin ini diberitakan, dapat berita kepada Nabi Muhammad, diberitakan tentang umatnya. Kalau umatnya bermaksiat, dia menangis mengatakan, ya Rob, umatku ya Rob. Kif, tegakah kalian? Mana balas budi kita dengan Nabi Muhammad SAW? Mana balas budi kita dengan Rasulullah? Kita diangkat jadi kekasih, tapi kita mencapakan Nabi Muhammad. Pantaskah, ikhwan? Kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad nantinya, tapi kita mencapakan Nabi Muhammad, mensepelekan sunnahnya Nabi Muhammad. Pantaskah, ikhwan? Bahkan Nabi Muhammad memberikan oleh-oleh kepada kita sewaktu hendak meninggalnya. Salah satu Al-Quran Karim. Sudahkah kalian baca Al-Quran ini? Warisan Nabi Muhammad Al-Quran, sudahkah kalian bacanya? Kadang kita baca Al-Quran waktu Ramadan, sudah berdebu kita bersihkan, itu pun kita baca sepotong dan potong. Setelah Ramadan kita taruh di atas lemari sampai berdebu. Naudzubillah bin naudzubillah. Inikah caranya kita cinta dengan Nabi Muhammad? Kayak ginikah kita membuktikan cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Lah, ikhwan. Lepas kita si ikhwani. Lepas. Maka oleh karena itu kita masih diberi kesempatan. Ayo kita perbarui semuanya diri kita. Perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau kita buju-buju menjalankan ini semua, insya Allah kita akan jadi kesempurnaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Tadi kita baca burdah. Siapa yang dipuji di burdah itu? Siapa dipuji di burdah itu? Pengarang Sahihul Burdah di siapa? Dia muji dia sampai bisa berjalan berkat sahabat Nabi Muhammad SAW, ikhwani. Karena dia terhanyut masuk dalam satu lindungan cintanya dengan Nabi Muhammad yang luar biasa, sampai-sampai dia nggak merasakan dari garingnya bisa berjalan, ikhwani. Kenapa? Memandang Nabi Muhammad SAW. Datangnya Nabi Muhammad SAW, rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Dan kita sekarang meneruskan ini bacaan, tapi di mana hati kita? Kita bacaan tadi ini, di mana hati kita dengan burda tadi ini? Di mana? Sekedar kita meluangkan suara yang kencang gitu aja, tapi hati kita lepas dengan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan, ya ikhwan, perjuangan Nabi Muhammad untuk umatnya di dunia sudah cukup berat, tapi nanti waktu di padang mahsyar lebih berat lagi perjuangan Nabi Muhammad, lebih berat lagi. Coba kita pikir sekarang akalia. Kita punya kuitan kita membawa bekal, yang dipikul kuitan kita ini cukup berat, dia bisa tati-tati jalan gini. Terus kita membawa beban lagi berat, kita taruh di tubuh kuitan ini, Pak. Tega kakak kita? Otomatis kita nggak tega. Pasti kita lihat kuitan kita keberatan, kita berusaha untuk ringankan beban kuitan kita. Bujur gak? Begitu juga Nabi Muhammad SAW, bebannya untuk umatnya lebih berat. Kenapa kita harus beratkan lagi beban Nabi Muhammad SAW? Bukan kita ringankan bebannya Nabi Muhammad SAW. Dengan maksiat kita bebankan Nabi Muhammad SAW. Semakin berat yang ditanggung Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, seberat apapun, sebesar apapun kita bermaksiat sama Allah, tetap Nabi Muhammad mendoakan kita, ya ikhwani. Seberapa besar dosa yang kita gabi, tetap Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk kita, ya ikhwani. Sedangkan kita sebagai manusia nggak punya akal pikirannya. Padahal kita sebagai umat, makhluk yang paling sempurna adalah manusia kita ini, ikhwani, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Kita nggak punya rasa syukur, nggak punya rasa terima kasih. Ditolong nggak ada terima kasih. Kita kalau diberi seorang ini barang, mungkin kasih rumah, mobil mewah, ini segala duit, pasti kita ingat dengan orang memberi. Sedangkan Nabi Muhammad memberi kalian jaminan surga, nggak kalian ingat kah? Kita sering lupa.
Kenapa kita nggak selalu mengiau Nabi Muhammad SAW? Mahabbah kita dengan Nabi Muhammad cuma berapa persen aja, ikhwani. Maka perkuat semuanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ikhwan, kita setemat lagi kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau waktu roh dikeluarkan daripada jasad kita ini luar biasa, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Rasulullah SAW ditarik rohnya daripada jasadnya, merasakan begitu dahsyatnya, luar biasanya sakitnya roh daripada jasad. Bukan semudah itu, ikhwan. Coba kita jangankan itu, di kuku jari-jari kita kalau kita tarik kayak apa sakitnya. Itu nggak ada seujung kaki, nggak ada seujung driji, nggak ada seujung atom pun nggak ada. Itu dibandingkan waktu roh kita keluar daripada jasad, luar biasa sakitnya luar daripada jasad kita. Bayangkan roh yang daripada jasad kita ditarik, dikeluarkan, ikhwani. Itu Nabi Muhammad SAW merasakan ini sampai mengatakan, sampaikan kepada Allah Ta'ala, kalau rasa sakit ini seluruh umatku. Sebagian dua ulama mengatakan separuh dari rasa sakitnya, sebagian ulama mengatakan semua rasa sakitnya aku yang menanggungnya sampai yaumil qiyamah. Berarti nanti kita waktu hendak kembali kepada Allah Ta'ala, waktu roh hendak dicabut oleh Allah Ta'ala, itu sudah sebagian besar sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW, ikhwani. Enggak terima kasihkah kita dengan Nabi Muhammad? Dan waktu itu kita waktu ditarik roh kita daripada jasad kita, kita dibukakan film oleh Allah Ta'ala. Ini hendak nanti ikam tempat yang akhir di sini. Ikam akan menetapi kaki ini. Tapi kalau amalia kita, cinta kita dengan Nabi Muhammad yang luar biasa, kita ditunjukkan dengan senyum, dengan senang hati bahkan. Bahkan ikhwan, sebagian rasa sakit tadi itu kita nggak merasakan rasa sakit. Kenapa? Lihat di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan, orang-orang yang tadi dikasih buah dan pisau yang tajam tercengang lihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, buah sudah tertatak habis sampai jari-jarinya tertatak. Jari-jarinya tertatak keluar darah percucuan, nggak merasakan sakit. Kalau kita dengan keadaan sadar kita gores tangan kita dengan pisau sudah merasakan sakit. Ini sampai tertatak jari-jarinya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, nggak merasakan, ikhwani. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam diambilkan dari Nabi Muhammad cuma 30%, saudara. Sedangkan ketampanan kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW, waktu kita digolongkan orang-orang yang ahli jannah, digolongkan orang yang husnul khotimah, didatangkan sama Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW berkah amaliyah kita. Kita melihat wajah Nabi Muhammad begitu agungnya, begitu indahnya, begitu sempurnanya. Kita menatap Nabi Muhammad waktu roh kita keluar nggak merasakan sakit sama sekali, ikhwani. Itulah salah satu bius waktu kita hendak mau nazak. Itu salah satu bius waktu kita hendak meninggal, didatangkan Nabi Muhammad. Kaif kalau Nabi Muhammad gak datang, ya ikhwan? Kaif kalau Nabi Muhammad gak bisa datang? Mana letak kita? Nabi Muhammad SAW ada salah satu anak. Salah satu anak ini bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dikio Nabi Muhammad, ya Rasulullah menjauh, ikhwan. Dikio lagi Rasulullah, dia lari juga sekencang mungkin mendekati Nabi Muhammad SAW. Tapi semakin jauh akhirnya dia uyung mengatakan, ya Rasulullah, ulun umat pian ya Rasulullah. Berhenti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ulun nggak ada menandu dengan ikam. Katanya Rasulullah, pian menandu dengan seluruh umatmu. Bujur, ulun menandu dengan seluruh umatku. Tapi sama ikam ulun nggak menandu. Sampai dia terbangun datangi pada gurunya, wahai guru, ulun bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad gak ada menandu dengan ulun, apa yang harus ulun gawi? Perbarui amal yang tingkatkan ibudiah kita, tambahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap waktu usahakan 100 kali baca selama seminggu ke depan. Selama seminggu ke depan dia sudah gawi dengan sempurna, itu masih belum bermimpi lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambahkan lagi qiyamul lail, bangun tengah malam, bukan 100 lagi, dikalikan 10.000 kali dia bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Selama minggu kedua lagi dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ikhwani. Dia setiap bersolawat dengan Nabi Muhammad dengan bujur merasakan rindu dengan mimpi yang dia pertama itu Nabi nggak, dia sedih
Mimpi sambil menangis bersolat namun rindu, bujur-bujur dari hati yang dalam rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur ikhlas bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur mengharap solawat ini bisa bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah Ta'ala dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Sebelum dia memandirkan ulun umat pian dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang ulun menandu lawan ikam fulan bin fulan bin fulan. Bukan ngarannya anak ini tadi, ngaran abahnya, ngaran kainya disambat oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, ayo kita ikhwani, ayo kita perbarui hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ayo kita tegakkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kadang kita ini mensepelekan ikhwan. Maaf, kita hadir majelis taklim ini kita nggak tahu di mana batis yang kita dulukan. Maaf ikhwani, nggak harus ini kita mendulukan masuk keluar masjid dulu ikhwan. Masuk majelis taklim ini dulukan kaki kanan kita karena ini satu kebaikan. Dulukan kaki kiri pian untuk keluar karena ini kita sudah keluar dari satu kebaikan. Apalagi kita masuk masjid. Tapi kadang kita cuma ingat di masjid aja. Kita lupa kita masuk di kamar mandi pun kita lupa ikhwan. Kita masuk kamar mandi kaki batis kiri kah kanan kah kita nggak mau tahu. Kadang kita sambil bersiul, kadang kita sambil bernyanyi. Inikah adab kita? Inikah kita mengatakan mengikuti caranya Nabi Muhammad? Inikah kita mengatakan sunnahnya Nabi Muhammad kita gawi? La ikhwani. Maka sekecil ini kita menurut ini kecil ini, tapi nggak ada yang kecil, semuanya nggak ada yang kecil ikhwani. Maka ayo kita perbarui lebih dulu dengan hal-hal yang sepele menurut kita. Dulukan kaki kanan kita keluar dari satu kamar mandi atau WC. Dulukan kaki kiri kita waktu masuk. Usahakan kita berbacaan. Banyak berapa kali ulun masuk tempat orang untuk permisi berkami di pintunya ditulisi untuk doa masuk keluar masuk dari kamar mandi ada doa, habis doa ini berwudu. Bagus sekali kita tulis. Kalau kita nggak hafal kita tuliskan dengan itu lebih afdol ikhwani. Ini menunjukkan, jangan katakan sepele, menunjukkan kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dengan yang kecil semuanya menurut kita, tapi nggak ada yang kecil ikhwani. Kita menurunkan dengan hal yang kini menurut kita remeh, kita dulukan dengan ini, kita perbarui dengan ini semuanya, baru kita perbaui yang lain. Kita dengan ini semuanya insya Allah akan sampai. Dan yang terakhir ikhwani, yang amanah ini, yang terakhir ini ulun diperintahkan oleh guru ulun. Ulun 20 tahun lebih sudah di Kalimantan. 5 tahun yang lebih yang lalu ulun sudah pernah masuk sini ikhwan, bertemu guru. Ulun diperintahkan guru ini, kita ini memang ikhwan, kalau kita tadi nggak bisa merasakan kenikmatan ubudiyah dengan Allah Ta'ala karena kita nggak sangkut dengan Nabi Muhammad. Setelah kita sangkut dengan Nabi Muhammad, kita merasakan kita sudah mendalam ubudiyah. Tapi belum ikhwan, tinggal satu ini, tinggal sebuting ini yang harus salah satunya syarat kita bisa sampai kesempurnaan. Apa itu? Bairu waliden, cinta dengan kedua orang tua. Kadang kita merasa pintar, kadang kita sudah alim, kadang kita sudah sugih, orang tua kita maaf nggak berisi apapun, maaf orang tua kita nggak ada berisi ilmu, kita campakkan orang tua kita itu. Kadang kita sopan kepada orang tua kita. Naudzubillah bi naudzubillah. Abu Bakar Kirsi wali min auliya illah. Wali kutub mengatakan, ibarat ada wali kutub berjajah 70 wali kutub, dengan kuitan kita berdoa, lebih dulu doa kita terima oleh Allah Ta'ala. Doa kuitan kita sampai dulu pada Allah Ta'ala dibandingkan 70 wali kutub ini ikhwani. Kita nggak merasa kalau kuitan kita ini dimuliakan di arasnya Allah Ta'ala. Bujur di dunia nggak kenal orang tua kita, orang awam. Orang tua kita bukan orang alim, orang tua kita bukan seorang ustadz, orang tua kita bukan seorang ulama, orang tua kita nggak bisa berbacaan kitab, tapi satu kewajiban kita untuk taat dan patuh kepada orang tua kita ikhwani. Ridho wa ridho bairu walidain. Begitu juga sebaliknya, Allah ridho dengan kita disebab kuitan kita ridho, Allah murkah dengan kita disebab ada sangkal dari orang tua kita ikhwani. Satu kisah di zaman ini ikhwani, kisah ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang anak yatim dibesarkan oleh mamaknya. Besarkan mamanya zaman Nabi Muhammad, kayak apa susahnya di zaman Nabi Muhammad SAW ikhwani. Seorang binian membesarkan anak, dari halus dididik anak ini sampai anak ini menjadi remaja. Remaja anak ini alhamdulillah dengan harapan kuitannya ini, dengan doa munajat kuitan ini, anak ini selalu sanding dengan Nabi Muhammad, makan dengan Nabi Muhammad, duduk selalu duduk di majelis Nabi Muhammad di sop yang paling depan, dan dia selalu senyum tangannya Nabi Muhammad SAW, dapat doanya Nabi Muhammad SAW, dapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya ilmunya dari Muhammad SAW sampai katakan, siapa umatku akhir umurnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ditutup dengan kesempurnaan Muhammad Rasulullah, dakhala jannah ma fi hisab, dimasukkan surga tanpa dihisab. Kita sekarang hafal saudara.
Dan anak ini ingat, setelah anak sudah dewasa, ibunya menyuruh, wahai anakku, waktunya ikam untuk berumah tangga, cari diri siap. Dan anak ini tidak pernah menangkal sama kuitannya, apapun kuitannya inggih siap, uyuhkah, garingkah, selalu inggih siap kepada mamanya, patuh luar biasa dengan mamanya. Setelah anak ini menjadi bini, dia berumah tangga, dengan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki melimpah, beratus-ratus ekor dia mendapatkannya di situ semuanya. Ngaran kuitan, ikhwan, ngaran kuitan, rindu dengan anak, behelang, hendak behelang kepada anaknya. Dia keluar dari pintu rumahnya sampai mengangkat tangan kepada Allah, ya Rob, ulun saksikan ya Rob, ulun ini rindu dengan anak ulun, tapi ya Rob, ulun tahu anak ulun sukses, ulun tahu anak ulun sudah nyaman, tapi demi Allah dengan Engkau ya Rob, ulun gak ada minta satu genggam gandum, gak ada minta satu dirham pun, gak ada. Ulun melihat anak ulun sehat, afiat, senang, ulun sudah bulik ya Rob. Maka dia berjalan langkah demi langkah sampai di depan pintu rumah anaknya, mengetok pintu rumah anaknya. Nggak diheran sama anak itu, dikencangkan berulang-ulang pun nggak ada jawaban dari anaknya, sampai mengatakan yang terakhir, wah anakku, aku ini pulan, aku ini mama Ikam, aku cuma hendak lihat Ikam. Oh ulun nggak ada masuk, nggak ada apa-apa. Ikam bukakan pintu, ulun lihat Ikam sehat senang, ulun langsung bulik. Tetap gak dibukakan sama ini anak. Sangkal ada pada kuitan ini tadi, saudara. Dari sangkal ini dia berbalikkan, dari pintu itu berbalik hendak bulik, mengangkat tangan lagi di badan. Ya Rob, saksikan ya Rob, sangkal hati ulun dengan anak ulun ini ya Rob. Pian sudah tahu kayak apa susahnya ulun mengadu anak ulun, kayak apa susahnya ya Rob. Ulun gak ada niat apapun hendak mehelang, tapi anak ulun gak ada mau lagi dengan ulun ya Rob. Bubulik, begitu bulik langkah pertama hendak turun batis dia ke tanah, detik itu juga Allah mencabut rahmat, barokah, mahfirah pada anak ini tadi semuanya ya Rob. Habis hartanya, kehidupan selalu berkelahi dengan binihnya sampai di akhir umur. Di akhir umur ini anak waktu nazak, dia ingat ajaran Nabi Muhammad. Kata anak ini, kalau Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jannah, hendak mau ucapkan gak ada kawa ini anak ikhwani. Ibarat lehernya kayak dijerat terus gitu, ibarat dijerat lehernya ini, nggak ada kawa beban dia untuk la ilaha illallah, nggak ada kawa, sampai mata melalat, mengeluarkan air tes, ada mata berubah jadi wadah yang abang. Bingung bininya, ada apa ini laki ulun, padahal nggak pernah bermaksiat ini anak. Sahabat-sahabatnya pun yang bingung. Diputuskan, panggil Nabi Muhammad, kio Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW datang di hadapan ini, satu pertanyaan Nabi Muhammad, adakah masih kuitannya? Enggak ya Rasul, tinggal mamanya, datangkan sini mamanya. Setelah mamanya datang di sampingnya Rasulullah SAW, dan mama ini tadi nggak memandang ini anak, pandangan dialihkan yang lain. Rasulullah mengatakan, ini naikam ya Rasulullah. Kenapa dengan naikam ya Rasulullah? Pian tahu kayak apa ulun ngadu anak ulun ini susahnya sampai besar ini ya Rasulullah. Ulun hendak behelang nggak ada diizinkan, sangkal hati ulun ya Rasulullah. Maafin, kada ya Rasulullah. Maafin, kada ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Berarti ini anak gak manfaat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Lebih baik aku hancurkan. Sekali lagi, karena Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, gak menginginkan umatnya satu pun disiksa di nerakanya Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, ini anak gak manfaat dunia, ambil kayu bakar sebanyak mungkin taruh di atas tubuh ini anak. Diambil bergegas itu sahabat, taruh tubuh anak ini, sambil anak ini terjerat menengok kepada mamanya seakan-akan berucap, ampuni ulun, maafin ulun, gak ada kawa ikhwani. Ya Rasulullah, ampuni ulun, sapati ulun, gak ada kawa, mengucapkan itu juga saudara, sambil meneteskan air mata. Mama pun tetap gak menghiraukan ini anak. Setelah kayu bakar banyak ditaruh ini, Nabi Muhammad bawa api memparaki ini anak tadi. Baru sadar mamanya, anak ulun dibakar oleh Rasulullah SAW. Lah. Begitu dia setelah pada di sampingnya Nabi Muhammad, spontan ibu ini tadi mengucapkan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, ulun ridho dengan anak ulun ya Rasulullah, mulai rahim ulun sampai detik ini ulun ridho ya Rasulullah. Setelah ucapan mama ini tadi, Nabi menyuruh bersihkan ini tubuh dari kayu-kayu ini tadi. Nabi menunggu berita dari Allah Ta'ala, bujur-bujur kedak mama ini, dari hati yang tulus kedak mama ini mengampuni anak. Baru dengar kalau ini anak sudah bujuk, mama tadi bujur-bujur maafkan ini anak ini tadi spontan dicabut balak sama Allah Ta'ala, dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ikhwani, sebab kuitan kita. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW ikhwani. Bahkan sampai kita dikatakan ikhwani, kita kalau ada ulama, ada habaib ini guru-guru, kita datang berebut mencium tangan barokah, bagus. Tapi sudahkah kalian mencium tangan kuitan pian dengan minta halal dan ridho dibolak-balik?
Kadang kita minta banyu ke sana sini tapi kita tidak minta banyu syafaat kepada orang tua kita, sudahkah? Belum ikhwani. Padahal ulama mengatakan kita mencium tangan kuitan kita dengan bolak-balik dengan khusyuk minta halal ridhonya lebih afdal mencium tangan kuitan, maaf disandingkan kita mencium batu hajar aswad, saudara. Kita memandang dengan tawadhu kepada orang tua kita minta halal ridhonya lebih afdol kita memandang kuitan kita dengan rasa dengan sopan itu, dengan adab itu, disandingkan kita memandang enggak babai toba ikhwan. Kita punya harta, kita senangkan kuitan kita lebih afdol daripada kita sa'i. Enggak perlu jauh-jauh ke Mekah ikhwani. Di hadapan kita ada orang tua, wali min auliyaillah, orang warisan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita banyak mencapakan, kita enggak minta halal ridhonya, kita minta maaf pada orang tua kita. Banyak-banyak kita ini laleh dengan itu semuanya ikhwani. Kenapa? Karena orang tua kita nggak berilmu. Kenapa? Orang tua kita nggak berisi agama. Kenapa? Orang tua kita nggak bisa membaca kitab. Kenapa? Karena orang tua kita ini bukan seorang alim. Kenapa? Karena orang tua kita dengan suki kita campakkan gitu di semuanya ya. Naudzubillah ikhwani. Maka oleh karena itu inilah salah satu pangkal kita supaya kita dapat ridhonya Rasulullah, supaya kita dapat itu mahabbat yang daripada Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa merasakan cintanya kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad dan bisa sampai kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah mengatakan uni astajib lakum, minta sama aku maka aku beri. Siapa ini beri? Anak yang tadi bisa berbiru walidan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu ayo kita mulai dari dasar kita, perbarui hubungan kita dengan kuatin kita yang tadinya kita sangkal, yang katanya kita membantah, yang katanya suara terlalu kencang kepada orang tua kita, ayo kita rubah semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad supaya kita buju-buju bisa berbiru walidan, bisa bercinta dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua bisa digolongkan anak-anak yang kita sebagai anak yang soleh wa soleha, anak yang bisa berbairu walidain. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang dapat rahmatnya Allah Ta'ala, dapat pandangan rahmatnya Allah Ta'ala, dapat cintanya mahabbatnya Nabi Muhammad. Kita digolongkan cinta dengan Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa mencintai dengan Al-Quran dan dicintai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bisa berbairu walidain, cinta kepada orang tua kita dan orang tua kita ridho kepada kita semuanya, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini semua hajat-hajat dikabulkan Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salam wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma 'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asturna bistikal jamil. Allahumma asturna bistikal jamil. Allahumma asturna bistikal ya rabbana ya rabbana ya rabbana bi barakati habibina Muhammad bi sirri habibin Muhammad bi habibin Muhammad bi syafaati habibin Muhammad bi wasil habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang hina ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Sebesar apa dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang nampak maupun tidak nampak, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dan tambahkan keimanan pada diri kami, kekuatan iman pada kami, kekuatan kami untuk bisa mencintai kedua orang tua kami, kekuatan kami bisa menjalankan sunnah-sunnahnya kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Rabb. Yang lagi garing sehatkan ya Rabb. Hambakan hidayah untuk orang tua kami ya Rabb. Sayangi orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami yang sudah mendahului kami di alam barat ya Rabb. Kami tahu orang tua kami selalu bermaksiat. Kami tahu ya Rabb, orang tua kami selalu meninggalkan sholat kewajiban kepada Engkau ya Rabb. Tapi ya Rabb, jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Perlakukan orang tua kami sebagai melakukan kami di muka bumi ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayangnya, dengan rahman rahimnya ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami jadi anak yang soleh wa solihah. Banyak dia kalangan anak-anak masih belum balik, masih menjalani, masih dalam suatu proses untuk menuju kebalikan. Banyak sudah melanggar perintah-perintah kasih-Mu. Banyak melanggar perintah Engkau ya Rabb. Jadikan anak-anak kami selamat di dunia wal akhirah ya Rabb. Jadi anak yang soleh wa solihah. Istri-istri kami, suami-suami kami, jadikan orang yang bisa membimbing kami. Istri kami jadikan istri yang solehah ya Rabb. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kuatkan perhubungan rumah tangga kami semua ini ya Rabb. Banyak perceraian sebab masalah duniawi ini. Selamatkan rumah tangga kami sebatas ini ya Rabb. Ya Rabb, saudara kami yang jauh di seberang sana yang lagi maksiat ya Rabb, jangan Kau sabut rohnya sebelum dia melakukan taubat dan nasuha ya Rabb. Sebelum dia melakukan taubat dan nasuha ya Rabb.
kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Rabb. Bila khusus saudara-saudara kami yang hadir majelis taklim ini, hajat dunia wal akhirah. Bila khusus untuk guru kita dan keluarganya kita semuanya, kabulkan hajat-hajat dunia wal akhirah. Mudahkan urusan semuanya ya Rabb. Jadikan rahmat yang kami dapatkan ya Rabb, jangan bala yang kami dapatkan ya Rabb. Angkat bala pada diri kami, angkat musibah pada diri kami, angkat kesusahan pada diri kami, semua gantikan dengan satu kebagusan, kerahmatan dan rahiman daripada Engkau ya Rabb. Maka kabulkan hajat-hajat kami semua dengan wasilah kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah. Khud biyadi qalatihi la adrikni ya Rasulullah. Kami dalam keadaan terjepit ya Rasulullah, bantu kami, rahmati kami, bimbing kami, syafaati kami ya Rasulullah. Angkat doa kami ini ya Rasulullah, angkat doa kami ini ya Rasulullah, angkat doa kami ini ya Rasulullah. Ambaikan kepada kekasih-Mu ya Rasulullah, ambaikan kepada Allah SWT, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kami semua ini ya Rasulullah. Ya Rabb, dengan wasilah kekasih Nabi Muhammad, dengan pelantar kekasih Nabi Muhammad semua ini ya Rabb, kabul hajat kami ya Rabb, hajat fid dunya wal akhirah, tawal umur bi taatillah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam wa hatta wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.